Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Belia Najwa sama Kaisa dengan NIM 2209323 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait qualifi teknis dan teknologi yang menjadi peminatan saya, yaitu cloud computing. Nah, ini merupakan peminatan riset yang saya minati, yaitu mengenai analisis komparasi perancangan Voice over Internet Protocol atau VoIP berbasis Google Cloud dan Linux di toko buku. Dari peminatan riset ini, saya memiliki beberapa proyek, itu ada 5 proyek yang berkaitan dengan cloud computing. Untuk proyek yang pertama itu tentang data ML and AI in Google Cloud. Proyek kedua tentang create and manage cloud resource. Proyek ketiga tentang perform foundational infrastructure tasks in Google Cloud. Proyek keempat tentang build and secure in Google Cloud. Dan proyek kelima tentang perform foundational data ML and AI tasks in Google Cloud. Untuk proyek ini selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk proyek yang pertama, di sini secara garis besar itu membahas praktik penerapan teknologi Google Cloud untuk pengolahan data besar, pembelajaran mesin atau ML, dan kecerdasan buatan atau AI. Di sini topik-topik yang dibahas itu ada Cloud Data Pro, ada Data Flow, Vertex AI, lalu ada Natural Language API, dan Speech API, dan Video Intelligence API. Untuk penjelasannya seperti yang tertera dalam slide. Next. Kemudian kontribusi pada proyek tersebut, saya berhasil menggunakan layanan terkelola seperti Dataproc dan Dataflow untuk memproses data dalam skala besar. Kemudian saya dapat menganalisis video secara otomatis untuk mengekstrak informasi penting. Kemudian mengintegrasikan Natural Language API dan Speech API untuk menganalisis teks dan suara. Kemudian memastikan proyek menggunakan solusi yang scalable dan memanfaatkan Vertex AI untuk membangun model pembelajaran yang mendukung analisis data tingkat lanjut. Lanjut ke proyek yang kedua, itu mengenai Create and Manage Cloud Research. Ya, proyek ini berfokus pada implementasi praktis dari layanan Google Cloud Platform itu sendiri. Nah, di sini proyek ini tuh mencakup mengelola virtual machine, kemudian ada mengonfigurasi load balancer, lalu ada menerapkan aplikasi berbasis Kubernetes Engine, dan menganalisis hasil implementasi termasuk efisiensi research allocation. Kemudian di sini ada kontribusi pada proyek yang kedua, yaitu saya berhasil mengelola infrastruktur cloud untuk berbagai skala proyek, kemudian berhasil memastikan efisiensi sumber daya dalam pengembangan aplikasi berbasis cloud menggunakan konfigurasi yang tepat, karena di sana ada beberapa konfigurasi. Di sini memakai E2 Micro untuk virtual machine yang berukuran kecil, dan E2 Macro jika itu berukuran besar. Kemudian berhasil mengimplementasikan konfigurasi firewall, health check, dan layanan load balancing, dan memanfaatkan script dan alat seperti Google Cloud CLI untuk mengotomatiskan proses. Untuk proyek yang ketiga, ini terkait perform foundational infrastructure tasks in Google Cloud. Di sini membahas terkait cloud storage, cloud function, Google Cloud PubSub, dan di akhir itu ada seperti challenge lab dari apa-apa yang sudah kita lakukan di proyek yang ketiga. Kontribusi dalam proyek ini kurang lebih itu menyimpan dan mengelola file produk di server cloud yang terstruktur, kemudian menerapkan notifikasi berbasis PubSub untuk sinkronisasi data antar aplikasi, dan membuat otomatisasi untuk pengolahan gambar produk seperti thumbnail secara dinamis. Lanjut ke proyek keempat, ini mengenai Build and Secure in Google Cloud. Itu mencakup berbagai aktivitas teknis seperti pembuatan dan pengolahan mesin virtual atau virtual machine, pengaturan load balancing HTTP, dan konfigurasi Kubernetes menggunakan GCP.
Lalu, kontribusi pada proyeknya, yang pertama, mengetahui tentang load balancing dan pengelolaan mesin virtual itu sendiri. Yang kedua, menggunakan Kubernetes atau metode deployment modern yang mendukung aplikasi berskala besar. Yang ketiga, itu untuk mengalokasi research hemat biaya yang relevan. Next. Terakhir ini proyek yang kelima itu mengenai Perform Foundational Data, ML, and AI Tasks in Google Cloud. Untuk proyek ini tuh berfokus pada GCS atau Google Cloud Storage, BigQuery, Google Cloud AI Platform, Natural Language Processing, Speech to Text API, dan Video Intelligence API. Untuk kontribusinya yang pertama mengelola data secara real time, kemudian mengolah file dan informasi proyek secara terstruktur, kemudian menganalisis data yang kompleks dan relevan untuk memproses informasi berbasis volume besar, kemudian meningkatkan fitur otomatisasi atau interaktivitas pada proyek berbasis data melalui teknologi AI. Nah, dari beberapa proyek tersebut, dan ini juga diintegrasikan dari judul yang sebelumnya saya paparkan di awal, itu mengenai VoIP ya, penggunaan VoIP di toko buku. Namun di sini VoIP yang digunakan itu memakai Linux dan Google Cloud. Nah, di sini mengapa mengapa saya memilih judul tersebut itu dikarenakan untuk layanan VoIP sendiri itu sistem komunikasinya dapat meningkatkan layanan pelanggan, efisiensi operasional dan mengurangi biaya operasional begitu. Karena di sini VoIP tidak memakai seperti halnya komunikasi WhatsApp. Namun di sini kita hanya membutuhkan voice over saja gitu. Nah, di sini keunggulan VoIP juga itu biayanya lebih rendah, fleksibilitas dan terintegrasi dengan aplikasi berbasis internet. Jadi walaupun itu lewat voice over, tapi ini bisa diintegrasikan menggunakan internet gitu. Dan dalam penelitian ini, Google Cloud dan Linux dipilih sebagai platform utama karena dari Google Cloud sendiri itu memberikan skalabilitas dan kemudahan integrasi, sementara dari Linux itu menawarkan fleksibilitas dan kontrol yang tinggi atas konfigurasi sistem. Untuk state of the art itu sendiri itu dikarenakan teknologi VoIP terus berkembang dan menjadi pilihan utama untuk komunikasi bisnis ya. Apalagi ini berdasarkan data yang sudah tertera itu dari pasar global diperkirakan mencapai 100 miliar dolar di tahun 2025, berarti di tahun depan gitu. Dengan sektor retail menunjukkan pertumbuhan signifikan. Itu di Indonesia itu sendiri gitu. Selain itu terdapat penelitian terdahulu juga itu yang menjelaskan terkait keunggulan dari VoIP berbasis Google Cloud dan Linux. Itu dilakukan oleh Wang yang menyebutkan bahwa sistem VoIP berbasis cloud itu menawarkan penghematan biaya operasional yang signifikan, sementara penelitian dilakukan oleh Kumar dan Gupta itu menjelaskan bahwasannya platform berbasis Linux itu lebih stabil dalam memenuhi kebutuhan teknis yang kompleks. Tuh. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi celah literatur tersebut dengan membandingkan desain, implementasi, dan efektivitas VoIP berbasis Google Cloud dan Linux dalam konteks di lingkungan toko buku. Untuk metode penelitian yang digunakan, yang pertama untuk jenis penelitiannya itu tentunya bersifat kuantitatif dengan desain eksperimen. Jadi penelitian ini akan dilakukan menggunakan software Ubuntu itu untuk Linux dan menggunakan website Google Cloud Platform. Untuk simpanan lokasinya simpannya itu toko buku yang menggunakan sistem VoIP karena mereka yang berinteraksi langsung di sana, dan untuk lokasinya itu di satu toko buku. Teknik pengumpulan datanya tentunya tentunya menggunakan parameter kualitas suara, latensi, jitter, dan paket loss. Untuk survei penggunanya dari pegawai yang bekerja di toko buku tersebut. Di sana mereka akan menilai kepuasan dan kemudahan penggunaan. Dan untuk analisis biaya itu menghitung biaya implementasi awal dan operasional bulanan
dari penggunaan VoIP itu sendiri. Untuk prosedur penelitiannya, yang pertama implementasi sistem. Itu tentunya eh, menginstalasi dan mengonfigurasi VoIP berbasis Google Cloud dan Linux. Untuk Linux sendiri itu dilakukan di aplikasi Ubuntu menggunakan Asterix. Dan untuk pengujian sistemnya dilakukan pada jam operasional toko buku dengan eh, dengan berdasarkan beberapa parameter yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dan untuk analisis datanya itu dilakukan uji statistik deskriptif dan uji komparatif atau perbandingan. Baik, sekian terima kasih. Sedikit sedikit hal yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.